Ketika ujian belum berakhir, mengapa Allah sengaja memanjangkannya? Kita sudah bersujud, sudah berikhtiar, sudah mengulang-ulang doa yang sama. Tapi mengapa ujian ini tak kunjung berakhir? Pertanyaan itu seringkali muncul di tengah lelahnya hati kita. Seakan-akan, Allah membiarkan kita sendirian di tengah badai. Namun, pernahkah kamu berpikir, bahwa justru di dalam ujian yang panjang itulah, Allah sedang menulis sebuah takdir yang indah? Sebuah proses yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba pilihannya. Malam ini, kita akan menyelami mengapa Allah sengaja memanjangkan ujianmu, dan apa makna di balik penantian yang penuh kesabaran itu. Selamat datang di kajian sebelum tidur, selalu dukung channel kami dengan subscribe dan mari kita selami makna ini bersama-sama. Lelah yang bukan hanya datang dari raga, melainkan dari hati yang terus-menerus diuji. Kita sudah bersujud, sudah berikhtiar, sudah mengulang-ulang doa yang sama, bahkan hingga air mata kering dan sujud terasa berat. Kita berharap badai segera usai, namun langit tetap gelap. Di tengah penantian yang panjang, terbesit pertanyaan, mengapa ujian ini tak kunjung berakhir, ya Allah? Apakah aku tidak saleh? Apakah dosaku terlalu banyak? Apakah doa-doaku tidak sampai kepada MU? Pikiran-pikiran ini adalah bagian dari godaan, dari rasa putus asa yang mencoba mengikis keimanan kita. Kita merasa seperti berada di dalam sebuah terowongan yang gelap, tanpa ujung yang terlihat. Namun, ketahuilah, seringkali, ujian yang berkepanjangan itu bukanlah tanda bahwa kamu telah ditinggalkan. Justru sebaliknya. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang menyeleksimu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kamu raih dengan cara-cara biasa. Ada alasan yang mendalam mengapa Allah sengaja memanjangkan ujianmu, dan alasan itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita yang terbatas. Pertama, ujian yang panjang adalah cara Allah membersihkanmu dari dosa-dosa. Banyak dari kita tidak menyadari, seberapa banyak dosa-dosa kecil yang kita kumpulkan setiap hari, dari tatapan yang tidak terjaga, ucapan yang menyakitkan, hingga pikiran yang lalai. Dosa-dosa ini bagaikan debu yang menutupi hati kita, membuatnya kotor dan jauh dari cahaya Allah. Kita mungkin merasa sudah menjadi hamba yang baik, tapi kita tidak pernah tahu seberapa berat timbangan dosa kita di sisinya. Rasulullah bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Dia akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, maka Dia akan menahan hukuman atas dosa-dosanya, sehingga Dia akan menyempurnakan hukumannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian yang berat dan berkepanjangan ini, sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia sedang mencuci hatimu, membersihkan jiwamu, dan menghapus dosa-dosamu di dunia, agar kelak kamu menghadapnya dalam keadaan yang suci, tanpa harus menanggung beban di hari kiamat. Setiap tetesan air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kamu tahan, setiap kesabaran yang kamu tunjukkan, adalah pembersih yang tak ternilai. Allah ingin kamu bertemu dengannya dalam keadaan terbaikmu. Kedua, ujian yang panjang adalah jalan untuk mencapai cinta Allah. Cinta Allah itu tidak mudah didapatkan. Ia butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan butuh pengorbanan. Banyak dari kita mencintai Allah saat keadaan baik-baik saja, saat doa terkabul, dan saat rezeki melimpah. Tapi, apakah kita masih mencintainya saat kita jatuh, saat doa tertunda, dan saat rezeki seret? Disitulah letak ujiannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia mengujinya. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridoan. Dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ujian yang tak kunjung usai adalah kesempatan emas bagimu untuk membuktikan cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Apakah kamu akan tetap mencintainya saat Dia menguji? Apakah kamu akan tetap bersyukur saat Dia menunda? Jika kamu mampu melewati ujian ini dengan hati yang ridho, tanpa mengeluh dan tanpa menyalahkan takdir, maka kamu akan menjadi salah satu hamba yang paling dicintainya. Karena ridho itu adalah puncak keikhlasan. Ketiga, ujian yang panjang adalah untuk mengajarkanmu tentang kesabaran hakiki. Kita seringkali mengira sabar itu mudah, hanya dengan menahan diri dari keluhan. Namun, kesabaran hakiki lebih dari itu. Kesabaran sejati adalah ketika kamu tetap menjalankan kewajibanmu, tetap berbuat baik, dan tetap tersenyum, meskipun hatimu sedang hancur. Ini adalah sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Ini adalah sabar yang membuatmu terus melangkah maju, meskipun dengan langkah yang berat. Dalam Quran Surah Hud,
Allah berfirman, "Dan bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan." Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi juga kepada kita. Allah mengingatkan bahwa kesabaran kita berasal dari pertolongannya. Ujian yang panjang ini adalah ladang di mana kamu menanamkan bibit-bibit kesabaran, yang kelak akan berbuah pertolongan dan pertolongan yang tidak terduga darinya. Terakhir, ujian yang panjang adalah cara Allah untuk melatih hatimu agar tidak bergantung pada dunia. Kita seringkali terikat pada hasil, pada target, pada harapan duniawi. Kita membangun istana harapan di atas pasir. Ujian yang berkepanjangan datang untuk memutuskan ikatan-ikatan itu. Ia mengajarkanmu bahwa segala sesuatu di dunia ini fana, dan hanya Allah yang abadi. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman harus bertawakal." Ujian ini adalah pelajaran tawakal yang paling nyata. Saat semua jalan tertutup, saat semua rencana gagal, dan saat semua harapan pupus, kamu akan belajar bahwa satu-satunya yang bisa kamu andalkan adalah Allah. Kamu akan menemukan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta, melainkan pada ketenangan hati. Kamu akan sadar bahwa kekuatan sejati bukan pada jabatan, melainkan pada iman. Pada saat itulah kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dihancurkan oleh badai dunia, karena hatimu telah bersandar pada pelindung yang maha kuat. Allah tidak akan mengangkat ujianmu sampai kamu benar-benar melepaskan segala sandaran selainnya. Jadi, jika saat ini ujianmu terasa begitu berat dan tak kunjung berakhir, janganlah berputus asa. Angkat kepalamu dan tataplah ke atas. Allah tidak sedang menghukummu, Dia sedang memilihmu. Dia sedang menyiapkanmu untuk takdir yang lebih indah, derajat yang lebih tinggi, dan hati yang lebih saleh. Teruslah berikhtiar dan berserah diri, karena di balik setiap ujian yang panjang, ada sebuah kisah kemenangan yang sedang ditulis. Percayalah, pada akhirnya, semua lelah itu akan terbayar lunas. Karena Allah menjanjikan, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq. Janjinya adalah kepastian, dan pertolongannya pasti datang pada waktu yang paling tepat. Yakinlah, Allah tidak pernah membiarkanmu sendirian. Setiap detik lelahmu, setiap tetes air matamu, dan setiap sabarmu, adalah ladang pahala yang sedang Allah tanam untukmu. Teruslah berikhtiar dan berserah diri, karena di balik setiap ujian, ada kemudahan yang dijanjikannya. Jika renungan ini menyentuh hatimu, jika ia memberikanmu kekuatan untuk terus melangkah, maka kami mengajakmu untuk bersama-sama terus belajar. Jangan lupa tekan tombol suka untuk mendukung kami, bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan, dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kajian yang akan menemani tidurmu. Sampai jumpa di kajian selanjutnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.